Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, Ibu Nia akan membahas materi tentang perubahan sosial budaya. Sebelumnya, mari kita pahami dahulu kompetensi dasar yang diharapkan pada materi kali ini, yaitu menganalisa perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Menyajikan hasil analisis tentang perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi untuk memperkokoh kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran yang diinginkan setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu 1. Mengetahui pengertian perubahan sosial budaya. 2. Menjelaskan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya. Perubahan bangsa Indonesia dari sebelum merdeka menjadi bangsa yang merdeka. Pernahkah kamu memperhatikan perbedaan kondisi masyarakat tempat tinggalmu? Apakah ada perbedaan antara keadaan sekarang dan beberapa tahun yang lalu? Begitulah masyarakat, selalu mengalami perbedaan dari waktu ke waktu. Sama halnya dengan kondisi bangsa Indonesia dari sejak terjadi penjajahan. Proklamasi kemerdekaan. Pembangunan yang semakin berkembang. Sampai dengan keadaan di mana kebebasan berbicara mulai diundangkan dan kemudian berdampak pada banyaknya terjadi demonstrasi. Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku dan alat-alat. Dalam cara berpikir masyarakat juga mengalami perubahan, misalnya perubahan dari berpikir magis ke rasional, menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional. Selain itu terdapat perubahan dalam penggunaan alat dari tradisional ke alat yang lebih modern. Kingsley Davis dalam Surjono Sukamto, 2014, mengatakan bahwa perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan dalam kebudayaan mencakup hal-hal seperti kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi dan filsafat. Menurutnya perubahan sosial sebagai perubahan pada sistem sosial, struktur dan fungsi masyarakat. Apa saja yang termasuk perubahan sosial dan perubahan budaya? Perubahan sosial misalnya perubahan perilaku remaja, perubahan nilai dan norma dalam masyarakat, perubahan pada peran perempuan dan laki-laki serta masih banyak perubahan lainnya. Untuk memahami bentuk perubahan sosial budaya dapat diklasifikasikan dalam 3 perubahan, yaitu perubahan dilihat dari waktunya, perubahan dilihat dari pengaruhnya, dan perubahan dilihat dari perencanaannya. Perubahan dilihat dari waktunya diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi. Perubahan dilihat dari pengaruhnya juga diklasifikasikan dalam 2 bentuk, yaitu perubahan yang pengaruhnya kecil dan perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan dilihat dari perencanaannya juga diklasifikasikan ke dalam 2 bentuk, yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan sosial dilihat dari waktunya, mempunyai kecepatan yang berbeda-beda antara masyarakat yang satu dengan lainnya.
Pada masyarakat tradisional, tentu kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern. Perubahan sosial lambat atau dikenal dengan evolusi memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil. Contohnya pada kehidupan masyarakat primitif yaitu perubahan mata pencaharian dari masa berburu, bercocok tanam dan perundagian. Perubahan sosial cepat atau dikenal dengan revolusi yang ditandai dengan terjadinya revolusi industri pada tahun 1750 sampai 1850. Perubahan besar terjadi pada bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi. Revolusi industri dimulai dari Britania Raya ke Eropa Barat, Amerika dan Jepang. Revolusi industri berakibat pada berbagai bidang kehidupan meliputi proses mekanisasi industri, perdagangan makin berkembang, transportasi lancar, berkembangnya urbanisasi, terjadinya kesenjangan sosial. Contoh dari perubahan yang pengaruhnya kecil adalah gaya dan model rambut, model baju atau busana. Contoh dari perubahan yang berpengaruh besar adalah industrialisasi. Industrialisasi membawa pengaruh besar pada berbagai bidang kehidupan masyarakat, baik di kota maupun di desa. Contoh perubahan yang direncanakan adalah pembangunan jalan. Infrastruktur jalan mempengaruhi masyarakat yang terhubung satu sama lain. Contoh lainnya adalah buku elektronik yang digunakan dalam bidang pendidikan. Contoh perubahan yang tidak direncanakan adalah bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, tanah longsor dan lain-lain. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan materi berikutnya tentang faktor penyebab dan penghambat perubahan sosial budaya. Perubahan sosial budaya yang terjadi dalam masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor yang menyebabkannya. Pada dasarnya perubahan sosial budaya dalam masyarakat terjadi karena adanya ketidakpuasan, kebosanan dan menyesuaikan diri dengan faktor baru. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya antara lain: 1. Bertambah dan berkurangnya penduduk. 2. Penemuan baru. 3. Konflik. 4. Terjadinya pemberontakan atau revolusi. 5. Perubahan lingkungan alam. 6. Peperangan. 7. Pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Indonesia termasuk negara dengan jumlah penduduk yang besar yang mendiami ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun kepadatan penduduk di Indonesia tidak merata. Pulau Jawa mempunyai kepadatan penduduk paling tinggi. Hal ini disebabkan karena Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi sehingga banyak penduduk yang tertarik berurbanisasi untuk tinggal di wilayah ini. Dengan padatnya penduduk di suatu wilayah terutama perkotaan akan mempengaruhi kebutuhan lahan tempat tinggal, sarana prasarana yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Di mana terjadi perubahan perilaku, keramah tamahan, munculnya banyak kelompok dan lembaga sosial dan sebagainya. Umumnya tenaga produktif banyak terdapat di perkotaan sehingga memberikan bonus demografi. Sementara daerah yang ditinggalkan atau di pedesaan menjadi kurang berkembang karena banyak lahan terbengkalai. Cobalah kalian perhatikan perbedaan perilaku orang kota dan desa.
Penemuan baru banyak membawa perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat. Sejak listrik ditemukan oleh Michael Faraday, tahun 1791 sampai tahun 1867, dunia mengalami banyak perubahan. Kemudian banyak tercipta energi listrik dan peralatan-peralatan listrik yang menemani keseharian kita saat ini. Penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari pembaharuan. Awalnya handphone digunakan untuk komunikasi suara lalu berkembang komunikasi pesan tulisan. Sekarang dapat kalian lihat bahwa begitu banyak aplikasi dapat dijalankan pada handphone. Semua itu menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir dan tindakan manusia. Indonesia dikaruniai keanekaragaman baik agama, suku bangsa dan ras yang memperkaya multikulturisme bangsa. Namun keanekaragaman ini kadang menimbulkan konflik. Pernahkah kalian mendengar konflik antar warga atau tawuran antar pelajar? Bahkan pernah terjadi konflik antara pemerintah RI dengan kelompok GAM, Gerakan Aceh Merdeka, tahun 1976. Dan sekarang kita masih mendengar konflik di Papua antara pemerintah dengan OPM, Organisasi Papua Merdeka, hingga saat ini. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam atau manusia. Perubahan lingkungan alam karena faktor alam seperti banjir, gempa, lahar panas, gunung meletus dan tsunami. Perubahan lingkungan alam karena faktor manusia seperti pemanfaat alam secara berlebihan, pembuangan limbah dan lain-lain. Pembukaan lahan dengan membakar hutan adalah salah satu contoh yang menyebabkan kabut asap yang mengganggu lingkungan bahkan sampai ke negara tetangga. Pemberontakan atau revolusi mempengaruhi perubahan sosial budaya. Indonesia juga pernah mengalami masa-masa revolusi yang mengantarkan pada kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hal ini mengubah kondisi sosial budaya dari bangsa terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Pada tahun 1998 di mana terjadi periode reformasi juga dapat dikategorikan sebagai revolusi. Perang yang terjadi pada suatu wilayah juga mempengaruhi penduduknya. Bangsa yang memenangkan peperangan akan memaksakan budayanya pada bangsa yang dikalahkan. Bangsa Indonesia pernah berperang melawan Portugis, Inggris, Belanda dan Jepang. Perubahan sosial budaya banyak terjadi sebagai akibatnya antara lain. 1. Bidang sosial di mana kemiskinan dan kelaparan merajalela belum lagi adanya sistem kerja paksa. 2. Bidang ekonomi di mana hasil alam dan pertanian diambil oleh penjajah. 3. Bidang budaya dengan lahirnya bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Dan 4. Bidang politik di mana membantu perjuangan fisik rakyat dengan perjuangan melalui organisasi. Kebudayaan dalam masyarakat memiliki kecenderungan untuk saling mempengaruhi. Contohnya ketika agama Islam masuk ke Indonesia di mana sebelumnya telah berkembang agama Hindu dan Buddha. Ini dapat tercermin dari perpaduan arsitektur pada Masjid Agung Banten ataupun Masjid Agung Demak. Namun kadang dua kebudayaan saling menolak. Cultural animosity tidak dapat bercampur karena kedua memiliki taraf yang seimbang. Contohnya Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta yang sepintas sama tetapi memiliki perbedaan dari model beskap, melipat jarik, blangkon,
kebaya dan tata cara pengantin. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan perubahan sosial budaya antara lain. 1. Difusi merupakan proses penyebaran unsur baru, contohnya petani tradisional yang semula menggunakan tenaga hewan dan manusia kemudian menggantinya dengan menggunakan mesin traktor. 2. Akulturasi adalah meleburnya kebudayaan yang sebelumnya dengan kebudayaan baru, contohnya arsitektur Masjid Agung Banten atau Demak. 3. Asimilasi adalah meleburnya dua kebudayaan menjadi kebudayaan baru, contohnya kebiasaan milenial mengucapkan kata sorry daripada maaf. 4. Penetrasi adalah perembes budaya baik secara dama atau paksa, contohnya adalah unsur agama atau kebudayaan yang dibawa oleh penjajah ke daerah jajahannya. 5. Invasi yaitu masuknya unsur kebudayaan melalui peperangan, contohnya saat Belanda menjajah Indonesia adalah unsur bahasa dan pemerintahan. 6. Milenarisme merupakan bentuk kebangkitan untuk mengangkat golongan tertindas, contohnya masyarakat pedalaman yang hasil sumber alamnya dieksploitasi orang asing. Faktor penghambat perubahan sosial budaya. Apa saja faktor yang menghalangi dan menghambat terjadinya perubahan sosial budaya? Antara lain, 1. Kehidupan masyarakat terasing. 2. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. 3. Sikap masyarakat yang tradisional. 4. Adanya prasangka terhadap hal-hal baru atau asing. 5. Adat istiadat. Kondisi masyarakat terasing yang mendiami pedalaman di daerah terisolasi menyebabkan tidak mengetahui perkembangan daerah lain. Di daerah terisolasi, perubahan sangat lambat seiring ilmu pengetahuan berkembang lambat. Sikap masyarakat tradisional yang mengagungkan adat istiadat, contohnya suku Baduy yang tidak menggunakan teknologi baik kendaraan atau elektronik, sampo, sabun, televisi, handphone dan sebagainya. Demikian pemaparan materi mengenai perubahan sosial budaya, semoga dapat dipahami dan menambah wawasan kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.